Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program akuntansi 5 Shift 4 Malam ingin mempresentasikan tugas kami yang bertemakan perencanaan strategi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Berikut anggota kelompok 2 5 Shift 4 Malam yang beranggotakan Ajeng Eka Oktaviani, Mia Septiani Wardani, Ardian Fauziah, dan Soleha Winia Desti. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa sih perencanaan strategi itu. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi, dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Perencanaan strategis memiliki keuntungan dan kelemahan. Pertama, saya akan membahas keuntungan perencanaan strategi yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, proses perencanaan strategis merupakan kerangka kinerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Kedua, sebagai alat pengembangan manajemen organisasi. Ketiga, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Keempat, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Berikutnya, kelemahan perencanaan strategi. Yang pertama, kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Kedua, organisasi membuat departemen perencanaan strategis yang luas dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. Ketiga, perencanaan strategi menghabiskan waktu dan biaya yang mahal. Selanjutnya, rencana strategi formal yang dibutuhkan organisasi mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, manajemen puncak dari organisasi tersebut harus yakin bahwa perencanaan strategis tersebut itu penting. Kedua, rencana strategis mempunyai ukuran yang relatif luas dan kompleks. Karakteristik yang ketiga, kesadaran bahwa masa depan mengandung ketidakpastian, tetapi organisasi mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah tersebut. Struktur dan isi program. Pada kebanyakan organisasi industri, program merupakan produk atau kumpulan produk plus penelitian dan pengembangan, aktivitas administrasi dan umum, akuisisi terencana atau kegiatan penting lainnya yang tidak cocok dimasukkan ke lini produk yang ada. Rencana strategi meliputi suatu periode dari 5 tahun ke depan. Waktu 5 tahun merupakan jangka waktu yang tepat untuk menilai pengaruh keputusan program yang telah dibuat saat ini. Tetapi, ada juga beberapa organisasi yang menetapkan rencana strategi tersebut berlaku selama 20 tahun. Analisis atau usulan program baru. Program baru harus dipandang tidak sebagai keputusan tunggal saja, namun merupakan keputusan berangkai yang masing-masing bagian terlibat dalam pengujian dan pengembangan usulan program tersebut. Yang pertama, analisis investasi modal. Analisis investasi modal menggunakan dua teknik. A. Mendapatkan net present value dari suatu proyek, yaitu selisih present value estimasi aliran kas masuk terhadap jumlah investasi yang diinginkan. B. Internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara aliran masuk dan aliran keluar. Kedua, organisasi untuk analisis. Analisis usulan program dengan menggunakan program software tertentu dari komputer. Tidak ada jadwal tertentu untuk menganalisis proposal investasi. Analisis dimulai setelah diterimanya proposal tersebut. Proposal yang disetujui dikumpulkan selama tahun tersebut termasuk anggaran modalnya. Analisis program yang sedang berjalan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, analisis rantai nilai. Kaitannya dengan pemasok, pelanggan, dan proses dalam value chain dari suatu perusahaan. Kedua, activity based costing. ABC merupakan alat perencanaan strategi, bukan suatu sistem akuntansi.
Ketiga, analisis pusat biaya kebijakan. Pendekatan ini diperlukan untuk membandingkan biaya dan jika mungkin output untuk mengukur operasi yang sama. Macam-macam proses perencanaan strategi. Yang pertama, menelaah dan memperbaharui rencana strategi tahun lalu. Kedua, memutuskan berdasarkan asumsi dan pedoman. Ketiga, langkah pertama dari perencanaan strategi. Keempat, analisis. Kelima, langkah kedua dari rencana strategi. Keenam, review akhir dan persetujuan. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah perencanaan strategi atau pemrograman adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Perencanaan strategi juga memiliki kelemahan dan keuntungan. Untuk pengembangan program baru, banyak perusahaan mempunyai cara sistematis untuk analisis program yang sedang berjalan, seperti analisis rantai nilai, activity-based costing, dan analisa pusat biaya kebijakan. Proses perencanaan strategi biasanya dimulai pada awal tahun pembukuan. Proses tersebut meliputi pembukuan berikut: menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu, memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman, langkah pertama dari perencanaan strategi, analisis, langkah kedua dari rencana strategi, dan review akhir persetujuan. Presentasi kami dari kelompok 25 shift 4 malam. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari presentasi kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.